Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gia Seti Werendani dengan NIM 22042231. Baiklah, saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas PJBL saya dan pengganti UAS saya yang bermata kuliahkan statistik sosial dengan dosen pengampu Bapak I Permana STMT. Di sini saya akan mencoba menggunakan aplikasi Smart Plus 4. Baik, saya akan mencoba membagi layar. Di sini saya akan memperlihatkan eh, di sini saya akan memperlihatkan materi yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama itu cara saya entry data dan memasukkan data. Yang kedua itu validitas dan reliabilitas. Yang ketiga itu uji hipotesis dan yang keempat itu uji model fit. Ini adalah contoh model penelitian saya. Yang pertama itu pemberdayaan guru, motivasi, religiulitas, dan kepuasan kerja. Di sini hipotesisnya terdiri dari pengaruh langsung yang pertama itu pemberdayaan berpengaruh terhadap motivasi, yang kedua itu religiulitas berpengaruh terhadap motivasi, dan yang keempat itu pemberdayaan berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru. Yang yang keempat itu regularitas pengaruh terhadap kepuasan kerja guru, dan yang kelima itu motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru. Dan yang selanjutnya itu pengaruh mediasi. Pengaruh mediasi yang pertama itu motivasi signifikan memediasi berpengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan kerja guru. Yang kedua itu motivasi signifikan memediasi berpengaruh legalitas terhadap kepuasan kerja guru. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan mencobakan yaitu entry data dan import data. Yang pertama yaitu caranya entry data Excel, save as dalam CSV atau text table delimitates. Yang ketiga itu tutup rundown. Yang keempat itu buka Smart Plus 4 dan yang kelima itu kita akan import datanya. Selanjutnya, saya akan kembali ke pada bagian data yang akan nanti kita akan apakan? Oh, tunggu dulu. Saya akan membagikan datanya. Ini adalah datanya. Ini adalah datanya. Datanya terdiri dari PDaya 1 sampai PDaya 6, Regi 1 sampai Regi 5, motivasi 1 sampai motivasi 6, dan puas 1 sampai puas 6. Baik, di sini kita bisa lihat cara kita men-save-nya itu sama dengan yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama, kita pilih file. Yang kedua, kita pilih save as. Yang ketiga, kita pilih di dokumen yang mau kita simpan. Selanjutnya, kita simpan dalam bentuk CSV atau comma delimited. Baik, di sini kita save. Saya tidak men-save-nya karena saya sudah men-save-nya tadi. Kita kembali. Baik, selanjutnya kita akan eh, membagi layar lagi tentang data statistik kita. Kita akan mencobakan Smart Plus 4-nya. Kita ulang dari awal lagi. Ah, kita buat di sini, kita pilih New Project. Yang pertama kita buat latihan 6. Latihan 6. Kita pilih thread. Kita pilih import data. Oh, tunggu dulu. Oh, kita batalkan dulu. Baik, di sini kita ulang lagi. Saya akan mencoba menggunakan Smart Plus 4-nya. Yang pertama itu kita klik New Project. Kita buat latihan 6. Latihan 6. Oh, nggak bisa. Udah ada latihan 6-nya.
eh, kita delete dulu ya. Kita pilih new project, kita pilih buatlah latihan 7 aja kita buat ya, latihan 7 kita buat di sini, kita create, kita pilih import data. Data yang tadi ya, data yang sudah kita simpan dari Excel tadi, kita uji di sini, yang itu data yang fix semacam kita buka. Kita pastikan di sini semuanya metrik, tidak ada yang tidak metrik. Karena datanya sudah metrik semua, kita import datanya. Setelah itu, kita tekan back. Setelah kita tekan back, kita tekan create model. Kita yang plus ini kita pencet PLS SEM. Kemudian kita kasih nama di sini mediasi. Setelah itu kita tekan save. Selanjutnya kita klik latent variable. Kita klik ini, kita klik di sini. Kita ubah namanya menjadi pemberdayaan guru. Berdayaan guru. Kita enter. Setelah itu kita klik lagi di bawahnya, kita kasih nama religiulitas. Religiulitas. Kita enter. Selanjutnya kita kasih di bawah ini namanya motivasi. Kita enter, selanjutnya kita klik di sini lagi. Kita kasih namanya kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Kita enter. Selanjutnya kita akan memindahkan data ini ke kolom ini. Yang caranya memindahkannya kita akan Ctrl Shift PD1, PD2, PD3, PD4, dan PD5, PD6. Kita klik, kita pindahkan ke sini. Oh, belum kita klik, kita pindah ke sini. Selanjutnya regi 1, regi 2, regi 3, regi 4, regi 5. Kita klik, pindahkan ke sini. Kita geser sedikit. Selanjutnya motivasi 1, motivasi 2, motivasi 3, motivasi 4, dan motivasi 6. Kita klik, kita pindahkan ke sini. Selanjutnya puas 1, puas 2, puas 3, sampai puas 6 kita klik, kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita klik challenge, kita atur ini. Ini agak kita klik di sini. Setelah itu kita klik di sini, kita pindahkan. Ini juga kita pindahkan ke sini. Setelah itu ini enggak ya, ini cuma enggak. Kita konekkan. Kita tekan connect, kita konekkan antara pemberdayaan guru dengan motivasi, motivasi dengan kepuasan kerja. Tunggu. Kita ini terlalu besar. Kita kecilkan saja dulu biar enggak ada masalah. Kita konekkan ini ke sini. Kita konekkan ini ke sini. Pemberdayaan guru ke kepuasan kerja dan prioritas kepuasan kerja. Baik. Setelah kita mengkonekkan satu sama lain tadi, kita akan eh kita klik calculate. Kita klik PLSM algorithm. Setelah itu kita klik part, jangan lupa kita nanti untuk mengklik open report dan kita start conclusion. Setelah hasilnya keluar, ini hasilnya udah keluar. Bisa dilihat. Ini terlalu besar. Hasilnya udah keluar nih. Selanjutnya, kita akan klik auto loading. Untuk memastikan auto loading ini untuk memastikan adakah nilainya yang di bawah 0,7 atau tidak. Kita klik auto loading ya. Oh, ternyata nilainya tidak ada yang di bawah 0,7. Jadi ini bisa kita uji realitas dan validitasnya. Baik. Selanjutnya kita akan
bagi lagi catatan saya. Kita akan bagi lagi catatan saya. Ya, ini catatan saya. Ini adalah tabel autoloading positive reliability dan avalanche variance exchange atau AV. Baik, di sini kita akan lihat di sini kita masuk lagi ke sini. Kita akan masuk ke evaluasi model pengukuran refleksi. Itu autoloadingnya harus 0, besar dari 0,70, compositive reliability-nya harus besar dari 0,70, Chromats apanya harus besar dari 0,70, dan AV-nya harus besar dari 0,50. Validitas konvergen. Dan yang terakhir validitas diskriminan, course loading, Forneleker, dan HTMT. Baik, yang pertama kita akan autoloading yang tadi itu kan besar dari 0,70. Yang sekarang kita akan mencoba compositive reliability-nya. Kita akan lihat compositive reliability-nya dan Chromebats apanya. Baik, kita kembali lagi. Kita akan kembali lagi ke aplikasi Smart Plus 4 tadi. Kita akan kembali lagi ke aplikasi Smart Plus 4. Di sini kita akan klik Construct Reliability dan Validity. Baik, di sini kita bisa melihat Chromebats apanya eh, tinggi dari 0,070. 0,70 tinggi dari 0,70. Chromebats apanya compositive reliability-nya tinggi dari 0,70. Jadi dipastikan data ini apa eh data ini fix atau tidak ada masalah dan cocok. AV-nya tinggi dari besar dari 0,5, 0,50. Jadi AV-nya bisa kita lihat besar dari 0,50. Kita kembali ke catatan saya tadi lagi. Kita kembali ke catatan saya tadi lagi, catatan saya. Kita bisa lihat di sini overloading-nya, Chromebats apanya, compositive reliability-nya kita sudah ujikan. AV-nya tinggi dari ini. Baik, saya dapat menjelaskan dari tabel ini. Dapat saya jelaskan. Variabel pemberdayaan guru sekolah diukur oleh 6 item. 6 itemnya terdiri dari semangat belajar dan semangat mengajar, tidak keberpihakan dalam hal apapun, penghargaan sesama guru, membantu pembelajaran siswa, terlibat dalam pengendalian lingkungan sekolah, terlibat dalam pengelolaan kehidupan sekolah. Baik, kita sudah lihat 6 itemnya. 6 item pengukuran valid dengan autoloading antara 0,94 sampai 0,872. Jadi yang dari yang besar sampai yang kecil, yang berarti bahwa keenam item pengukuran tersebut valid. Jadi item yang kita ujikan tadi itu valid, mencerminkan pengukuran pemberdayaan guru. Tingkat reliabilitas variabel dapat diterima yang ditunjukkan oleh Chromebats apa dan kompositif reliabilitas di atas 0,70. Jadi kita udah lihat tadi ya, Chromebats apanya di atas dari 0,70. Kita bisa lihat di sini. Ini Chromebats apanya. Ini adalah compositive reliability-nya. Kita juga bisa lihat di atas 0,70. eh dan kita bisa lihat AV-nya
besar dari 0,50. Ini kita bisa lihat besar dari 0,50 AV-nya semuanya. Baik, setelah itu tingkat validitas konvergen ditunjukkan oleh nilai V yang tinggi dari 0,50 telah memenuhi syarat validitas konvergen yang baik. Jadi sudah memenuhi syarat. Di antara keenam item pengukuran tersebut, item pengukuran P daya 5 dan P daya 6 mempunyai autoloading tertinggi yaitu 0,964 dan 0,952. Jadi autoloadingnya yang paling tinggi itu P daya 5 dan P daya 6, yang menunjukkan bahwa kedua item pengukuran tersebut itu terlibat dalam pengendalian lingkungan sekolah dan terlibat dalam pengelolaan kehidupan sekolah. Pemberdayaan guru sangat tercermin dalam hal pengendalian lingkungan sekolah dan terlibat dalam pengelolaan kehidupan sekolah. Selanjutnya kita masuk ke dalam validitas diskriminan. Validitas diskriminan ini sudah saya jelaskan tadi di PPT saya, itu ya terdiri dari Vonnegut, HTMT, dan cross-loading. Baik, kita akan kembali ke aplikasi Smart Plus 4. Yang ini aplikasi Smart Plus 4. Kita kembali ke sini dulu. Kita kembali ke sini dulu. Kita akan lihat eh diskriminan validitas. Kita akan lihat tuh sebenarnya. Kita akan lihat cross. Kita akan lihat apa dulu? Vonnegut-nya. Vonnegut-nya ini Vonnegut-nya. HTMT-nya ini, kita akan lihat HTMT-nya dulu. Nih, ini HTMT-nya. Dan cross-loading-nya ini. Ini kita bisa lihat cross-loading dari keputusan kerja, motivasi, pemberdayaan guru, dan logitas. Baik, kita kembali ke catatan saya lagi. Ke catatan saya tadi lagi, kita kembali dan saya akan menjelaskannya. Kita kembali ke sini lagi. Baik, Vonnegut. Kita sudah lihat tabel Vonnegut tadi. Tabel Vonnegut. Nah, kita bisa lihat di sini, ini sama tadi yang di aplikasi saya tadi, ini sama. Ini adalah garis lintang AV. AV. Dapat saya simpulkan dari tabel Vonnegut ini yaitu evaluasi validitas diskriminan perlu dilakukan dengan melihat kriteria Fornell dan Lasker. Validitas diskriminan adalah bentuk evaluasi untuk memastikan bahwa variabel secara teori berbeda dan terbukti secara empiris atau pengujian statistik. Kriteria Fornell dan Lasker adalah bahwa akar AV variabel lebih besar dari korelasi antara variabel. Maksudnya lebih besar di sini yaitu kita bisa lihat AV kepuasan kerja lebih besar dari motivasi. AV kepuasan kerja lebih besar dari pemberdayaan. AV kepuasan kerja lebih besar dari religiulitas. Jadi, jadi variabel kepuasan kerja mempunyai akar AV 0,922. Lebih besar korelasinya dengan motivasi. Lebih besar korelasi AV-nya dari motivasi. Sedangkan motivasi hanya mempunyai AV 0,037. Dan lebih besar korelasinya dengan pemberdayaan yang hanya memiliki AV min 0,059 dan seterusnya. Hasil ini menunjukkan bahwa validitas diskriminan variabel kepuasan kerja terpenuhi. Jadi validitasnya sudah kita penuhi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tabel HTMT. Saya sudah lihatkan tadi juga tabel HTMT-nya di aplikasi Smart Plus 4. Yang dapat saya jelaskan dari tabel ini yaitu Hire et al. 2019 merekomendasikan HTMT karena ukuran validitas diskriminan ini lebih sensitif atau akurat dalam
mendeteksi validitas diskriminan. Nilai yang direkomendasikan adalah di bawah 0,90. Hasil pengujian menunjukkan nilai HTMT di bawah 0,90 untuk pasangan variabel, maka validitas diskriminan tercapai. Jadi, kita akan mencek validitasnya. Non kan di bawah 0,90. Ini kan semuanya di bawah 0,90. Seperti motivasi 0,052, pemberdayaan 0,045, Regulus 0,81. Jadi, validitas diskriminannya tercapai. Variabel membagi variasi item pengukuran terhadap item yang mengukur lebih kuat dibandingkan membagi varians pada item variabel lainnya. Baik, kita masuk ke dalam, kita lihat cross-loading. Tadi kita sudah melihat cross-loading. Loading. Baik, saya akan perlihatkan sekali lagi cross-loadingnya agar kita paham semua. Di sini saya akan lihatkan cross-loadingnya lagi. Ini kita bagikan dulu ya. Ini cross-loadingnya. Ini adalah cross-loading ya. Kita dapat melihat bersama-sama ini adalah cross-loadingnya. Dan kita bisa melihat apa lagi tadi fonologernya ini ya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Dan HTMT-nya ini. Dan ini HTMT-nya. Saya sudah menjelaskan juga tadi. Baik, kita akan kembali lagi ke catatan saya tadi. Kita kembali lagi ke catatan saya lagi. Baik, di sini saya akan mau menjelaskan ke kita akan masuk ke evaluasi modal struktural selanjutnya, atau kita akan mencobakan uji hipotesis. Evaluasi modal struktural berkaitan dengan pengujian hipotesis pengaruh antara variabel penelitian. Pemeriksaan evaluasi modal struktural dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pertama, memeriksa tidak adanya multikolinear antara variabel dengan ukuran linear FIF, variance invertible factor. Nilai linear FIF di bawah 5 menunjukkan tidak ada multikolinear antara variabel. Yang kedua itu adalah pengujian hipotesis antara variabel dengan melihat nilai T statistik atau p-value. Bila T statistik hasil perhitungan lebih besar dari 1,96 T tabel atau p-value hasil pengujian lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh signifikan antara variabel. Selain itu, perlu disampaikan hasil serta selang kepercayaan 95% taksiran parameter koefisien jalur. Ketiga adalah nilai F-score, yaitu pengaruh variabel langsung pada level struktural dengan kriteria F-score 0,002 rendah, 0,15 mendarat, dan 0,35 tinggi. Haier et al. 2021 dan F-score efek mediasi disebut statistik upsilon F yang diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien mediasi. Lechowicz et al. 2018 yang diinterpretasikan dalam Ugbeibu et al. 2022 adalah pengaruh mediasi rendah 0,022, pengaruh mediasi sedang 0,075, dan pengaruh mediasi tinggi 0,175. Kita akan masuk ke dalam tabel linear FIF. Ini adalah tabelnya. Kita bisa lihat dulu ini tabelnya. Sebelum itu saya akan memperlihatkan kita melihat tabelnya di aplikasi Smart Plus 4. Baik, di sini saya akan mencoba memperlihatkan di aplikasi Smart Plus 4. Baik, kita akan klik Collinearity Statistic FIF. Kita lihat ini model metriknya. Nih, ini adalah ini model metriknya. Kita bisa lihat ya di sini. Motivasi itu 1,13, pemberian guru yaitu 1,38, dan gitu itu 1,44. Baik.
Eh, sebelum itu, saya ulangi lagi. Kita bisa melihat inner modelnya. Kita tekan di sini collinearity statistic FF. Kita tekan inner model. Di sini kita bisa melihat inner modelnya yang sudah saya bacakan tadi, yaitu motivasi 10,13, pemberian guru 10,38, dan kita 10,44. Baik. Setelah itu kita kembali lagi ke catatan saya tadi. Baik, saya akan membagikan di sini catatan saya tadi. Kita kembali lagi ke sini. Tabel inner EF yang sudah kita lihat tadi sama kan dengan yang di sini? Saya dapat menjelaskan dari ini itu sebelum dilakukan pengujian hipotesis model struktural maka perlu melihat ada tidaknya multi kena antara variabel yaitu dengan ukuran statistik linear FVF hasil estimasi menunjukkan nilai FVF lebih kecil 5 maka tingkat multi kena antara variabel rendah. Hasil ini menguatkan hasil estimasi parameter dalam Smart Plus bersifat robust atau tidak bias. Baik, kita akan melihat tabel penguji hipotesis. Sebelum kita lihat di aplikasi Smart Plus, saya akan menjelaskan dulu di sini terdiri hipotesis H1, H2, 3, H4, dan H5. Ada 4 confident, ada p-value, ada 90% interval kepercayaan 4 confident, ada batas bawah, ada batas atas, dan F-square. Baik, di sini saya akan memperlihatkan di aplikasi Smart Plus 4 bagaimana caranya kita melihatnya, mengerjakannya. Baik, kita kembali dulu ke kita tekan edit, kita tekan ini. Oh, kita comeback dulu ya. Oh, enggak, salah kita. No. Baik, kita tekan Smart Plus 4 dulu di sini. Kita bagikan. Mana tadi ya? Oh, kita buat lagi di sini untuk mencek uji hipotesisnya. Yang pertama kita akan buat pemberdayaan guru, enter. Kita buat di sini reliabilitas, kita enter. Di sini kita buat motivasi, kita enter. Di sini kita buat kepuasan kerja. Dan kerja kita enter ya. Baik, setelah itu tekan slash. Kita pindahkan lagi datanya seperti yang pertama tadi. Kita agakkan dulu ya. Kita pindahkan dulu datanya seperti yang pertama tadi. Kita geser. Setelah itu kita klik motivasi. Kita pindahkan datanya. Kita klik puas. Kita pindahkan datanya. Setelah itu kita ke belakang lagi. Kita putar ini ke... Oh, salah. Mari kita ulang lagi. Nah, kita buat kecil aja dulu ya. Soalnya kalau
besar agak bermasalah atau goyang-goyang dia nggak sesuai. Kita tekan connect lagi. Kita konekkan ini ke sini. Konekkan registers ke sini. Kita konekkan motivasi ke sini. Kita konekkan ini ke sini. Kita konekkan ini ke sini. Baik, kita cek. Tekan button spring. Setelah itu ini 500. Ini kita ubah ke BCA bias ini 0,050. Jangan jangan lupa ditekan open reportnya. Setelah itu tekan start conclusion. Baik, kita sudah dapat datanya. Itu kita akan lihat parts. Kita lihat ya di sini sudah ada p-value-nya yang sama tadi. Di sini sudah ada cross, bukan cross loading, ya cross loadingnya di sini. Ini sama dengan tadi itu. Kita bisa lihat confident intervalnya. Ini confident intervalnya. Ini adalah batas bawah tadi. Ini adalah batas atas. Setelah itu, oh, setelah kita kembali lagi, tekan ini, kita tekan ini, start conclusion. Bisa kita perbesar ya. Coba perbesar. Oh, terlalu besar. Nah, sini cukup. Kita akan R square. Ini ya R square-nya tadi. R square-nya. Baik. Kita akan kembali ke bagian sini. Catatan saya akan mencoba jelaskan sedikit mengenai tabel pengujian hipotesis yang sudah kita lihat tadi. Hipotesis, penjelasannya itu hipotesis keempat H4 diterima, yaitu kenapa diterima? Karena nilainya kecil dari 0,050. 0,05 ya. 0,050. Hipotesis keempat diterima itu ada pengaruh signifikan pemberdayaan guru terhadap peningkatan motivasi kerja dengan part confident. Setiap perubahan pada pemberdayaan guru maka akan meningkatkan kepuasan kerja guru. Dalam selang kepercayaan 95% besar pengaruh motivasi guru dalam meningkatkan kepuasan kerja guru. Kerja guru terletak antara 0,28 sampai 0,156. Meskipun demikian, keberadaan baik dapat saya jelaskan setelah kita melihat ini tadi. Saya akan menjelaskan hipotesis keempat yaitu H4 yang sudah saya jelaskan tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dapat saya jelaskan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini eh, bahwa yang signifikan cuma H4 itu legalitas dan kepuasan ya kan. Karena kecil dari 0,50 di- diterima. Lagi demikian kan dan pembaik guru dalam meningkatkan motivasi. Kita akan masuk ke dalam model fit. Baik, model fit kita kembali ke Smart Plus 4 tadi lagi. Kita bagikan.
Kita akan lihat model fit. Hmm, Model fitnya yaitu RMS-nya kita lihat R square-nya 0,001 dan 0,06. Kita akan lihat ya model fit. Saya akan menjelaskan sedikit tentang model fit, yaitu tentang kita lihat model fit itu tentang ini itu tentang SRMR. SRMR, baiklah kita akan lihat mengenai model fit. Kita akan model fit, kita klik model fit di sini, yaitu SRMR itu 0,049. SMMR adalah standar DZ Rodman Square Sudah. Dalam Yamin 2022, nilai ini merupakan ukuran fit model kecocokan model, yaitu perbedaan antara metrik korelasi data dengan metrik korelasi taksiran model. Dalam hal nilai SMR di bawah 0,08, jadi ini di bawah 0,08, nilainya itu 0,049 menunjukkan model fit cocok. Jadi model fitnya sudah cocok. Meskipun demikian, Karin Schmachel et 2003 menilai nilai SRMR antara 0,08 sampai 0,10 menunjukkan model aspect fit. Hasil estimasi model adalah 0,095 yang berarti bahwa model mempunyai kecocokan aspect fit data empiris dari menjelaskan pengaruh variabel. Kita akan lihat R square-nya di sini. Model V-nya di sini, R square-nya di sini ya. Ini R square-nya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan saya menggunakan Smart Plus 4 ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.